Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Yasmin Umari, NIM A320210005, dan teman saya, Fatin Kamilia Azati, NIM A320210036, ingin mempresentasikan bab 15 yang berjudul Tes Standar dan Pengajaran. Apa itu tes standar? Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar membandingkan kemampuan murid dengan murid lain pada usia atau level yang sama. Dan dalam banyak kasus pertandingan, ini dilakukan di tingkat nasional. Tujuan tes standar. Yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan murid. Yang kedua, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan murid. Yang ketiga, memberikan bukti untuk penempatan murid program khusus. Tes standar dan tes berisiko tinggi. Yang pertama, tes berbasis standar. Standar-based test yang menilai kemampuan atau keahlian yang diharuskan dipunyai murid sebelum mereka naik ke kelas berikutnya atau ke jenjang universitas. Yang kedua, tes berisiko tinggi. High-stakes testing adalah menggunakan tes dengan cara sedemikian rupa yang mengandung konsekuensi penting bagi murid, mempengaruhi keputusan seperti apakah murid itu akan naik kelas atau lulus. Kriteria untuk mengevaluasi tes standar. Yang pertama, norma. Untuk memahami kinerja murid individual dalam suatu tes, kinerjanya perlu dibandingkan dengan kinerja dari kelompok norma, yakni kelompok dari individu yang sama yang sebelumnya telah diberi ujian oleh penguji. Yang kedua, validitas, yaitu sejauh mana sebuah tes mengukur apa-apa yang hendak diukur dan apakah inferensi mengenai nilai tes itu akurat atau tidak. Validitas kriteria dalam bersifat konkuren dan prediktif. Concurrent validity adalah relasi antara nilai tes dengan kriteria lain yang ada saat ini. Predictive validity adalah relasi antara nilai tes dengan kinerja masa depan murid. Tipe ketiga dari validitas adalah construct validity. Sebuah konstruk adalah ciri atau karakteristik yang tidak bisa dilihat dari seseorang, seperti intelijensi, gaya belajar, personalitas, atau kecemasan. Construct validity adalah sejauh mana ada bukti bahwa sebuah tes mengukur konstruk tertentu. Reliabilitas, yaitu sejauh mana sebuah prosedur tes bisa menghasilkan nilai yang konsisten dan dapat direproduksi. Agar bisa disebut reliable, nilai harus stabil, dependable, dan relatif bebas dari kesalahan pengukuran. Reliability adalah sejauh mana sebuah tes menghasilkan yang sama ketika seorang siswa diberi tes yang sama dalam dua kesempatan yang berbeda. Keadilan. Tes yang adil adalah tes yang tidak bias dan tidak diskriminatif. Tes itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, etnis, atau faktor subjektif seperti bias penilai. Contoh umum dari tes yang tidak adil adalah tes yang menempatkan sekelompok murid tertentu pada posisi yang dirugikan. Tes kecakapan dan prestasi. Yang pertama, tes kecakapan. Tes kecakapan didesain guna memprediksi kemampuan murid untuk mempelajari suatu keahlian atau menguasai sesuatu dengan pendidikan dan training tingkat lanjut. Yang kedua, tes prestasi. Tes prestasi dimaksudkan untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian apa yang telah dikuasai murid. Jenis-jenis tes prestasi standar. Yang pertama, tes subjek. Tes ini difokuskan pada area spesifik. Tes ini biasanya menilai suatu keahlian secara lebih mendetail dan ekstensif ketimbang survei battery. Yang kedua, survei battery. Sebuah survei battery survey adalah sekelompok tes pokok
persoalan individual yang didesain untuk murid tertentu. Ujian negara berisiko tinggi. Yang pertama, format ujian negara. Dari sudut pandang konstruktivis, ujian yang diwajibkan negara ini menggunakan format yang salah. Ketika penilaian berbasis konstruksi dipakai, penilaian itu biasanya menggunakan soal jawaban pendek atau soal menulis. Yang kedua, tes distrik dan nasional. Ujian distrik, penilaian nasional, dan standar kelas dunia memasukkan lebih banyak soal dengan jawaban pendek, pertanyaan esai, dan terbuka. Lebih berhubungan dengan kurikulum dan buku pegangan tes berisiko tinggi, sehingga murid di negara itu tahu apa yang perlu untuk mereka pelajari. Yang ketiga, keuntungan dan penggunaan tes berisiko tinggi. Meningkatkan kinerja murid, ekspektasi tinggi untuk semua murid. Yang keempat, kritik terhadap ujian negara. Menumpukan kurikulum dengan penekanan lebih besar pada hafalan ketimbang pada keahlian berpikir. Guru mengajar demi ujian. Diskriminasi terhadap murid dari status sosial ekonomi rendah dan minoritas. Next, A. Peran guru. Mempersiapkan murid untuk mengerjakan ujian, melaksanakan ujian, memahami dan menginterpretasikan hasil ujian, dan menyampaikan hasil tes kepada orang tua. B. Menjalankan tes standar, yaitu 1. Lingkungan fisik ruang tes harus cukup terang dan memiliki ventilasi yang baik. 2. Atur tempat duduk sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan tindakan kecurangan. 3. Tempelkan pengumuman di pintu yang menginformasikan seperti harap tenang sedang ada ujian. Memahami dan menginterpretasikan hasil tes. Memahami statistik deskriptif yang merupakan prosedur matematika yang dipakai untuk mendeskripsikan dan meringkas data informasi dengan cara yang bermakna. Langkah pertama dalam membuat data adalah membuat distribusi frekuensi, daftar nilai dari yang tertinggi ke yang terendah. Kedua, ukuran variabilitas memberitahu kita tentang seberapa besar nilai variasi dari satu ke nilai lainnya. 3. Deviasi standar adalah ukuran seberapa banyak kita tahu set nilai bervariasi pada rata-rata. Menggunakan kalkulator secara efektif terbagi menjadi dua, yaitu kalkulator dengan 4 atau 5 fungsi adalah kalkulator paling sederhana. Kalkulator ini dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. 2. Kalkulator yang lebih spesial, kalkulator ini juga tersedia. Dengan kalkulator ini, perhitungan menjadi lebih akurat dan dapat memasukkan rumus yang ada. Deviasi standar. Deviasi standar adalah pengukuran variabilitas yang lebih baik ketimbang range mempresentasikan hanya 2 bit data nilai tertinggi dan terendah. Sedangkan deviasi standar mempresentasikan kombinasi informasi semua data. Distribusi normal. Dalam distribusi normal, sebagian besar mengelompokkan di sekitar mean. Menginterpretasikan hasil tes terbagi menjadi 3, yaitu nilai statin, sebuah nilai yang mendeskripsikan kinerja tes murid pada skala 9 poin, mulai dari 1 sampai 9. Nilai grade equivalent, sebuah nilai yang mengindikasikan kinerja murid dalam hubungannya dengan level grade dan bulan-bulan 1 tahun ajaran. Nilai standar, suatu nilai standar diekspresikan sebagai deviasi dari mean. Nilai standar, nilai Z, memberikan informasi tentang beberapa banyak deviasi standar nilai mentah di atas atau di bawah mean. Nilai T adalah nilai standar di mana mean-nya ditetapkan sebesar 50 dan deviasi standarnya sebesar 10. Menggunakan tes standar untuk merencanakan dan meningkatkan instruksi. Guru dapat menggunakan nilai tes standar dari akhir tahun sebelumnya untuk merencanakan instruksi untuk tahun selanjutnya dan mengevaluasi efektivitas instruksi
setelah isi materi diajarkan. Mengomunikasikan hasil tes kepada orang tua. 1. Jangan melaporkan hasil tes saja, laporkan nilai ujian dalam konteks kinerja dan kerja murid. 2. Nilai persentil adalah seperangkat nilai yang paling mudah dipahami orang tua. 3. Gunakan bahasa yang dimengerti saat mendeskripsikan hasil tes kepada orang tua. 4. Bersiaplah menjawab yang mungkin dilontarkan orang tua mengenai kekuatan, kelemahan, dan kemajuan siswa. Isu-isu dalam tes standar. Tes standar, penilaian alternatif, dan tes berisiko tinggi. Penilaian alternatif mencakup penilaian kinerja murid seperti presentasi lisan, problem dunia nyata, proyek, dan portofolio. Identifikasi peran guru dalam testing standar, yaitu 1. Memastikan agar murid punya keahlian mengerjakan soal yang baik. 2. Hindari menginterpretasikan hasil tes secara berlebihan. Cara yang baik adalah memahami nilai. 3. Nilai tes standar dapat dipakai untuk merencanakan dan meningkatkan instruksi. 4. Kebanyakan pedoman tes standar mengemukakan cara menata ruang ujian.